Warga Solo marah. Sampean bermain di sini, mana yang dari Sragen itu, Gemolong itu. Ngopi di sini bikin rusuh. Belakangan, kita menyaksikan kerusuhan, penangkapan koruptor besar-besaran, pemangku jabatan membuat aturan sekehendak hati, ekonomi semakin sulit, dan pengangguran di mana-mana. Kenapa semua ini harus terjadi dan terus berulang? Ternyata, akar permasalahan terletak pada cara berpikir bangsa kita sendiri. Jauh sebelum kita lahir, ada seorang tokoh revolusioner yang bernama Tan Malaka. Beliau telah memahami akar masalah ini saat masa pengasingan di bawah penjajahan. Ia menulis senjata paling berbahaya, yaitu sebuah buku, yang memaksa bangsa ini untuk berpikir ulang. Judulnya Madilog, yang kepanjangannya materialisme, dialektika, dan logika. Dahulu dianggap berbahaya, disembunyikan, bahkan pemiliknya bisa ditangkap. Namun, ide tak bisa dipenjara. Dari ruang gelap, gagasan itu terus menyala, diwariskan generasi ke generasi. Di tengah carut-marut hari ini, inilah saatnya kita kembali mendengar Tan Malaka. Revolusi itu dimulai dari pikiran dan hati. Kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan? Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang padamu, wahai Soekarno sahabatku. Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka. Karena merdeka haruslah 100%. Hari ini aku melihat bahwa kemerdekaan hanyalah milik kaum elit yang mendadak bahagia menjadi borjuis, sukacita menjadi amtenar, pegawai negeri. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka. Dan apabila kalian tidak segera memperbaikinya, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Hanya para pemimpinnya yang akan mengalami kemerdekaan. Karena hanya mereka yang merdeka, adil dan makmur itu dirasakan. Dengarlah perlawananku ini. Karena apabila kalian tetap bersikap seperti itu, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Besok adalah hari di mana aku akan menjelma menjadi musuh kalian. Karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka 100%. Lalu kita melihat lembaga legislatif, anggota dewan yang melakukan pelanggaran. Apakah bisa langsung dipecat? Jawabannya, bisa. Tapi bukan instan. Terbukti, beberapa anggotanya sudah dicopot kemarin. Jika melanggar kode etik, Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD bisa memberi sanksi mulai dari teguran, pencopotan jabatan, hingga rekomendasi pemecatan. Jika kasusnya pidana serius seperti korupsi, harus menunggu putusan pengadilan. Jika terbukti bersalah, partai politik bisa mencabut keanggotaan, dan KPU menjalankan mekanisme PAW atau pergantian antar waktu. Kesimpulannya, DPR memang tidak bisa dibubarkan sembarangan. Tetapi anggotanya tetap bisa ditindak sesuai hukum yang berlaku. Lalu bagaimana dengan status presiden? Sejarah mencatat, pernah ada presiden yang mencoba membubarkan DPR. Beliau adalah Bapak Insinyur Haji Soekarno pada 5 Juli 1959, mengeluarkan dekret presiden dan membubarkan konstituante. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada 5 Maret 1960, membubarkan DPR. Dan menggantinya dengan DPR-GR atau Dewan Gotong Royong. Namun apa yang terjadi, beliau dikudeta bangsanya sendiri dan akhirnya lengser dari tahta presiden. Begitu pula dengan Gus Dur, atau Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pada 23 Juli 2001 mengeluarkan maklumat presiden, yang menyatakan DPR dan MPR dibekukan. Namun hanya beberapa jam kemudian, MPR menggelar sidang istimewa, memakzulkan Gus Dur. Sejarah ini mengajarkan kita satu hal penting. Membubarkan DPR adalah mission impossible, tapi melengserkan presiden, that is possible. Namun, jalur kaos bukan jalan keluar. Indonesia harus tetap aman dan stabil.
Kedaulatan Nusantara Sakti yang kuat hanya akan terwujud jika presiden dan rakyat bersatu. Saling percaya, saling mendengar, dan saling peduli satu sama lain. Begitu juga dengan presiden kita saat ini, setengah mati beliau membela rakyatnya. Jelas, kita tidak ingin Bapak Prabowo lengser juga, bukan? Maka hindarilah provokasi, DFK, dan sejenisnya, supaya pola pikir kita semakin luas dan sehat, tanpa terpengaruh doktrin liar dan sesat. Tentang penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, kita semua tahu perjalanan bangsa ini tidak mudah. Tapi lihatlah, dari sejarah kita belajar, setiap kegagalan selalu membuka pintu bagi kebangkitan. Hari ini kita punya seorang pemimpin, Bapak Presiden Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, yang berdiri bukan hanya sebagai presiden, tetapi juga sebagai ayah bangsa yang ingin menjaga persatuan dan kesatuan Nusantara. Mari kita cintai beliau dengan cara yang paling sederhana, menjaga Indonesia tetap damai, menghormati perbedaan, dan ikut membangun negeri ini dengan hati yang tulus, suci, dan bersih. Karena cinta kepada presiden adalah cinta kepada Indonesia itu sendiri. Jadi apakah kalian setuju dengan video ini? Tulis di kolom komentar. Bludru undur diri, kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Wahai Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Suci, alam ciptaanmu bukan sumber daya yang dieksploitasi. Semestinya kami kelola dalam kesadaran ekoteologi. Semoga rahmat dan ridhamu, ma'unah dan berkahmu selalu menyertai Presiden dan Wakil Presiden kami, para pemimpin kami, para tokoh bangsa kami. Tuntun bangsa kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridai.